Berarti nggak usah pusing-pusing gini? Iya, nggak akan pusing-pusing kayak gini lagi. Udah ada SOP dan Berarti sebagainya. jadi tuh ada. ISO ya? ISO itu mempunyai instrumen atau 10 klausul ya. Kenapa kita mencanangkan dan pingin untuk tetap punya gitu ya, supaya kita tuh memang bisa terlihat profesional. Jadi tidak hanya kita juga yang berubah, ISO itu sendiri juga berubah. Karena kita harus paham kita kekuatannya apa dan tujuan kita kemana. Rin, aku tuh Kenapa? raiso deh Rin ini tuh Rin. Puyeng aku mumet, aku raiso deh Rin. Pokoknya raiso deh ini tuh aku bener-bener raiso deh Kenapa sih Rin. Mbak Raisa terus sih? Ini Kowe tuh- abis mengurus apa? Ini loh ada persuratan, administrasi, tapi standarnya tuh nggak jelas banget. Jadi aku aduh raiso deh aku yang kayak ginian tuh. Mbak Misel tuh makanya sekali-kali tuh main-main ke BPI. Di BPI itu kita sudah menerapkan sistem pelayanan yang sesuai standar ISO 9001-2015. Jadi Oh, itu pelayanan Mbak tuh udah pasti akan bagus kalau di BPI. Berarti nggak usah pusing-pusing gini? Iya, nggak akan pusing-pusing kayak gini lagi. Udah ada SOP dan Berarti sebagainya. jadi tuh ada. ISO ya? Aku Iya, ya abis ini. dari yang ISO jadi ISO. Nah pasti juga Sobat PDKT juga pengen tahu pastinya ya di rumah ya. Apa sih dari ISO 9001 jadi 2008 sampai 2015 itu seperti apa sih? Nah iya, tapi sebelum itu kita sapa dulu Sobat PDKT di rumah. Oh iya boleh. Halo Sobat PDKT, kembali lagi bersama saya Arini Saya Michelle di PDKT Podcast Desa Kepengen Tahu. Kita dulu tepuk tangan dulu. Biar agak relax ya. Karena hari ini lumayan banyak hal daging semua kan kita bahas di sini. Iya betul. Jadi hari ini kita bakal menyulap dari yang namanya RAISO menjadi ISO. Tentunya bersama narasumber, Siapa aja nih, Rin? Pelopor. Implementator ISO di BPI. Bukan di BPI aja, di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Langsung saja ada Kita sambut ada Ibu Vince Desima Hasibuan dan Mas Dwiki Herdian. Ini benar-benar harus apresiasi yang luar biasa sekali tentunya Erin ya, karena memang Bu Vince ini merupakan juga sekretaris badan di pengembangan informasi desa dan ada Mas Dwiki juga. Jadi benar-benar sebagai panutan ya, karena berhasil mempelopori tentunya Erin ya ISO di Kementerian Desa. Ya udah. Bu, sama siang gimana kabarnya siang ini Bu? Baik. Mas Dwiki gimana kabarnya? Luar biasa baik Mbak Michelle. Agak gugup dan tegang. Kita relax dulu ya. Ini santai-santai kok ya Rin ya podcastnya. Karena kita tuh pengen tahu banget sih Bu, gimana sih ISO itu? Coba Rin, tanyain Rin. Iya, jadi kan dengar-dengar ya Bu katanya BPI itu sudah dapat itu ya Bu sertifikasi ISO tahun Ya, lalu. betul. Boleh diceritakan nggak sih Bu gimana sebenarnya konsep ISO 9001-2015 ini? Ya, oke ya. ISO ini sebetulnya kan standar. Standar internasional tapi nggak hanya Indonesia. Ini sudah berlaku di internasional. Nah, jadi standar ini yang menyatakan bahwa organisasi yang baik itu harus ada syarat-syaratnya gitu organisasinya. Nah, BPI kita kan kemarin belum kenal. Nah, sekarang kita mau tahu dan akhirnya kita berhasil mendapatkan predikat ISO 9001-2015 kemarin dikeluarkan oleh Sukovindo. Tangan dulu Di tahun berapa nih Bu? Kemarin itu di tahun berapa Bu kita berhasil mendapatkan? Oke. Kita kemarin itu tahun kemarin 2023 itu dari bulan April sampai dengan kita akhirnya bulan November kita berjibaku semua pegawai itu saat bersatu rapat terus akhirnya di Desember kita di audit eksternal dan akhirnya kita berhasil mendapatkan ISO 9001-2015 di bulan Desember walaupun sertifikatnya keluar di bulan Februari. Seperti itu. Keren.
cukup lama dan prosesnya panjang sekali ya Bu. Panjang, Dan penuh melelahkan, perjuangan. tapi kita bisa kok. ternyata Iya. bisa. Bisa. Berarti BPI oke ya? Mantap. Mantap. BPI mantap, BPI 3 pasti Bu ya. 3 pasti. Pasti bisa 3 juga pasti. ini ya Bu ya. Ya. Mas Dwiki, Iya, Mbak. tujuan ISO ini sebenarnya apa sih Mas? Selain tadi sebagai standar internasional yang dibilang oleh Bu Sis tadi, sebenarnya tujuan ISO ini fokusnya ini lebih kemana juga sih Mas? Iya, begini Mbak Michelle. Benar yang kata Bu Ses itu, kita menerapkan ISO tuh buat menjamin mutu layanan kita tuh terstandarisasi ya. Nah, pasti nggak lepas dari sana tuh tujuannya. Dalam proses ISO ini tuh cukup kompleks ya buat menjamin tujuannya itu. Ya sebenarnya kita udah sering dengar ya apa itu PDCA, mungkin dari zaman kuliah udah sering dengar itu PDCA itu Plan, Do, Check, Action ya. Nah tujuannya itu pasti melewati proses itu dulu, di mana di plan itu ISO itu mempunyai instrumen atau 10 klausul ya. Nah 10 klausul itu yang membantu kita tetap pada tujuan kita, tetap pada konsisten dengan layanan atau output yang kita hasilkan. Nah di tahap plannya itu ada klausul 4 berbicara di sana. Itu kita mengidentifikasi konteks organisasinya juga Bu ya. Kita mengidentifikasi apa sih kelemahan yang kita punya, apa kekuatan kita punya, serta peluang apa sih yang bisa kita manfaatkan buat mencapai si tujuan organisasi kita itu, serta ancaman apa sih yang harus kita hindari sih. Kita mengenali diri kita diri organisasinya dulu. Kita mengenali apa sih kebutuhan dan harapan dari stakeholder kita juga, ya kan? BPI ini punya stakeholder banyak Bu ya. Kita punya buat penyediaan data dan informasi, kita selaku pusdatinnya, penyusunan roadmap-nya, kita butuh masukan-masukan, kita butuh daftar, tabel, dan kebutuhan harapan dari stakeholder. Nah itu diakomodir di klausul 4 ISO itu sendiri. Itu masih bicarain fasenya plan ya, belum di fasenya do itu kita lakukan. Di sana ada berbicara klausulnya kepemimpinan, klausulnya operasi di sana juga, dan klausulnya 7 itu tentang support atau apa sih sumber daya yang kita punya, kelasnya gimana, ruang kerjanya bagaimana, SDM yang kita miliki itu berkualitas. Kita juga memperhatikan SDM-nya juga Bu ya, kita mendiklatkan teman-teman sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tantangan organisasi yang kita miliki, sampai dengan tahap nanti itu tahap cek ya. Kita itu adalah namanya audit internal ya, dimana kita udah sering Bu kalau di organisasi itu kita tuh self assessment Bu ya, di RB atau di mana kita tuh melakukan penilaian mandiri. Ya itu juga self assessment itu atau audit internal itu memastikan nih kita tuh layak nggak sih di audit sama audit eksternal. Itu tadi yang Ibu bilang seperti Supervindo ya. Jika udah mantap nih baru kita lakukan audit eksternal. Dan ternyata kita layak ya untuk mendapatkan itu semua berkat usaha keras Ibu, Mas, dan semua tim BPI tentunya ya Bu ya. Tepuk tangan lagi dong, karena ini benar-benar perjuangan yang gak sia-sia, kompleks banget ya Rin Mbak, kalau ya. lihat rapat-rapatnya tuh setiap hari, pagi, siang, sore, malam, saya tuh rapat. Bener nggak Bu? Iya. Sampai hari-hari penuh ISO. Jadi ISO jadi ISO ya Rin. Iya, di grup juga, ayo ISO gitu. Segitu semangatnya Ibu. Tapi kan Bu, nggak mungkin ya Ibu tuh tiba-tiba, ayo nih kita tiba-tiba ada ISO. Pasti kan ada alasan di balik itu, ya kan Bu? Apa sih Bu latar belakang alasannya Ibu mencanangkan kita harus punya nih sertifikasi ISO? Ya, oke. Pertama memang tujuannya mendorong reformasi birokrasi, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita tuh merasa untuk menuju organisasi yang baik kan kita harus punya sertifikat ini kan. Jadi kita kenapa kita mencanangkan dan pingin untuk tetap punya gitu ya, supaya kita tuh memang bisa terlihat profesional di masyarakat luas gitu kan, di desa. Jadi kita bisa bergaining lah sama organisasi lainnya gitu kan. Kita juga sama dengan kamu yang sudah punya sertifikat ISO gitu. Itu cukup membanggakan
Karena ini kan memang standar internasional, Iya. berarti kan mulai saat ini BPI diperhitungkan oleh organisasi-organisasi lain gitu. Karena memang biasanya kalau ada perusahaan-perusahaan atau ada orang yang menilai gitu ya, orang yang sudah mempunyai sertifikat ISO itu lebih diacungkan jempol ya, dianggap keren lah. Karena memang dia berarti mutunya sudah terstandar. Ya, seperti Mas Dwiki tadi bilang, gitu sih. Makanya kita semangat gitu. Dan syukurlah RB-nya memang sudah naik ya. Dan itu juga ya bocoran sedikit, itu juga berkat perjuangan dari Buses loh. Perjuangan kita semua. Kita semua. Nah, Mas Dwiki, yang tadi latar belakang adanya ISO tadi, ini kan ISO kan juga ada ya Bu ya, versi sebelumnya. Kenapa sih kita tuh harus mengupdate ke versi 9001-2015 ini? Yang membedakan itu apa sih Mas Dwiki? Oke. Gini ya Mbak Michelle, selain organisasi itu ternyata si ISO-nya itu juga menyesuaikan juga dengan kondisi atau tantangan-tantangan yang terjadi di dunia organisasi. Maka dia juga berevolusi tuh. Jadi tidak hanya kita juga yang berubah, ISO itu sendiri juga berubah. Nah, perjalanannya itu mulai dari 2008 sampai 2015 itu sebenarnya tidak banyak berubah ya Mbak. Tentunya ada penekanan-penekanan khusus pada beberapa klausul, seperti di klausul ISO 9001-2015 itu pada klausul 6 perencanaan dia lebih menekankan pendekatan berbasis risiko. Nah, sedangkan di ISO 2008 hanya pendekatannya berbasis proses saja. Di mana pendekatan berbasis proses itu hanya menekankan si organisasi ini melihat yang apa yang kita kerjakan itu berbasis proses-proses saja, berbasis SOP aja. Ditingkatkan menjadi itu mencapai suatu tujuan itu tidak berbasis proses saja, tapi harus dipikirkan namanya risiko yang tadi itu, yang itu diakomodir di ISO 2015. Tentunya ya ini menjadi kompleks ya. Selanjutnya ada penekanan lain pada klausul konteks organisasi juga, di mana di 2015 kita disuruh untuk mengidentifikasi kekuatan yang kita miliki serta mengakomodir kebutuhan dan harapan dari pihak eksternal. Nah, itu juga, tentu juga ya bisa kita tuangkan dalam rancangan peta risiko, dan itu untuk menghindari atau langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk menghindari risiko-risiko itu tidak terjadi. Berarti lebih detail ya. Kalau misalnya kemarin hanya sampai tahap prosesnya, ini ketika ada risiko kita harus ngapain? Langsung sampai ke akar-akarnya ya Bu ya. Jadi kan berarti lebih detail ya Mbak, nggak cuma kita tahu tujuannya apa, tapi mempertimbangkan juga ya Mas Dwiki, sebelum sampai tujuan itu nanti resikonya apa, terus kekuatan dari kita sendiri apa yang bisa dikembangkan dan sebagainya. Nah, pastinya setelah tujuannya tercapai pasti ada ya Bu, perbedaan pasti ada kan dari sebelum kita menerapkan ISO ini dan setelahnya. Itu bagaimana Bu dampaknya di organisasi? Dulu sebelum kita menerapkan ISO, terus kita ini kerja tapi kita nggak pakai SOP gitu, kurang dalam menerapkan SOP-nya, bahwa segala namanya organisasi kan harus ada tahapannya gitu, nggak mau suka-suka, terus nggak boleh suka-suka sendiri, nggak boleh juga ya sudahlah tahap 1 selesai langsung tahap 5, itu nggak boleh gitu loh. Jadi kita sekarang kalau bicara sudah menggunakan SOP-nya. Kalau misalnya ada masalah, SOP-nya seperti apa gitu. Ya, terus yang kedua, terus kita disuruh mengenal pelanggan kita. Gitu. Kalau dulu kan, cek saja gitu kan. Ngapain kita peduli pikiran orang yang kita layani. Tapi kan organisasi ini ada kan pasti dalam bentuk layanan ya. Gitu loh. Nah sekarang setelah ada ISO, karena ISO-nya bilang kamu tuh harus tahu keinginan pelanggan, gitu loh. Jadi kita mulai koordinasi nih teman-teman UKS 2 ya nanya, misalnya Dirjen PDP, sebetulnya kebutuhan kamu apa dan harapan kamu terhadap BPI apa?
Nah, itu akan diidentifikasi. Setelah diidentifikasi kita jadi tahu, oh dia berharap kita melakukan A, B, dan C. Gitu ya. Terus yang ketiga, sebetulnya banyak ya Mas Juki ya. Banyak, Ibu. Tadi yang seperti Mas Juki lihat satu-satu kan. Seperti juga tadi masalah PDCA dan masalah SWOT ya. Ini SWOT itu, jadi kita ini paham apa sih yang menjadi kekuatan kita. Nih BPI ini kekuatannya apa ya? Terus kelemahannya apa? Ancamannya apa dan tantangannya apa? Jadi kita mawas diri. Gitu. Kalau dulu kan kita nggak tahu ya kekuatan kita apa. Pokoknya kalau sudah disuruh pimpinan ya sudahlah dikerjakan saja. Kalau misalnya belum selesai ya sudahlah nggak apa-apa gitu. Nah kalau sekarang nggak, karena kita harus paham kita kekuatannya apa dan tujuan kita kemana gitu. Nah apalagi ya banyak ya Mas Diki. Banyak Ibu ya. Kira-kira itulah manfaat yang sekarang terlihat sangat berbeda ya dengan teman-teman sekarang gitu. Dan survei ya, survei. Jadi kita tuh memang seharusnya kan Menpan meminta kita tuh selalu melakukan survei kepuasan pelanggan gitu. Nah kalau sekarang ini kan di ISO wajib. Mekanismenya juga ditentukan. Nah akhirnya kita tahu nih. Dan saya kalau seandainya sudah nilainya keluar, saya tanya berapa nilainya gitu kan. Nah gitu. Jadi kita pun melakukan sesuatu tidak sembarangan, tidak seenaknya, gitu kan? Kenapa? Karena selalu ada pelanggan yang akan memberikan nilai ke kita, gitu. Jadinya karena kan memang namanya dunia kantor, dunia organisasi, kita membawa nama organisasi. Jadi sebagai orang yang dalam organisasi harus menjaga image dong, gitu kan? Nah, karena dengan ISO ini, dengan survei pelanggan ini, makanya kita minta kepada pegawai-pegawai. Ayo, jangan kita harus mendapatkan nilai yang baik lah, gitu loh, gitu supaya organisasi kita baik dan pelanggan kita puas, gitu. Mirip-mirip swasta lah. Jadi kita menerapkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan survei tadi itu juga Bu ya. Iya. Keren banget Iya, ya. Misalnya nih pegawai BPI ini kurang senyum, gitu kan? Senyum. Nah sekarang senyum Pepsodent semua kan, tuh kan? Mbak Nisa, Mbak Rini, senyum Pepsodent semua. Supaya pelayan kita mirip-mirip sama pelayan Bank BCA ya Bu, yang katanya oke punya. Berarti tidak hanya terbatas di antara itu tuh mau swasta, mau negeri. Karena kita juga sama-sama untuk melayani ya Bu ya. Dan bahkan kita bukan lebih penting, kita tuh punya peranan masing-masing ya Bu ya. Berarti kita ke desa, ke stakeholder terkait juga. Berarti kan makin banyak penilaian yang akan menilai integritas kita maupun banyak hal lah pokoknya ya Bu yang akan dinilai setiap orang terhadap baik itu pribadi kita. Tapi kalau misalnya sudah dalam lingkungan kementerian, berarti sudah dalam lingkungan organisasi ya Bu. Dan kita harus menunjukkan yang terbaik tentunya ya Bu ya. Betul sekali Mbak Michelle. Nah Bu, tadi kan yang Ibu ceritakan tadi kan ada tantangannya pagi, siang, malam, ISO ya ini ya. Nah, tantangannya tersendiri itu apa sih Mas Dwiki atau kendala dalam penerapan ISO ini? Di selaku tim ini ya, tim ISO ISO BPI ya. Coba silakan Mas keluarkan Diki. ya. Coba keluarkan. Coba keluarkan ya. Untuk tisu ya. Part curhat ke Ibu saya. Ini secara empiris. Ya, tapi ya benar ya kita rasain di tim ISO, tim penerap ISO itu. Karena ISO merupakan sesuatu yang baru kita dengar di dunia pemerintahan, di government, tentunya ini menjadi tantangan tersendiri ya Mbak. Dan ditambah dengan ruang lingkup atau skop layanan yang kita sertifikasikan ini, unit kerja eselon 1 itu cukup besar, di mana ketika kita melakukan benchmarking ke kementerian lain, mereka hanya meng-ISO-kan hanya tingkat unit kerja eselon 2. Namun bagusnya kita bisa menerapkan di tingkat eselon 1. Itu tantangan sendiri karena ruang lingkupnya besar dan ISO itu baru kita kenali tidak cukup lama, ditambah dengan waktu yang tersedia dan sumber daya yang tersedia itu juga menjadi tantangan tersendiri. Coba bayangkan Mbak Michelle,
Saya bayangkan tiga variabel itu bertemu dalam satu momentum, keterbatasan waktu, skop yang cukup besar, dan SDM SDM terbatas. Itu cukup sulit bagi kita menerapkan ISO buat meraih sertifikasinya itu. Intinya apapun kendala yang kita hadapi ya, kita tegak lurus pada pimpinan. Kita itu tidak cengeng terhadap apa menjadi kendala itu. Kita bisa melewati itu. Itu sebenarnya bentuk pertarungan kita juga. Kita tuh ASN, SDM yang siap menerima perubahan, siap menerima instruksi yang baru yang bahkan itu tidak kita kenali dunia ISO ini, tapi itu kita bisa buktikan melalui kita itu melakukan studi tiru, kita mendengarkan expertise dari ISO, kita terus belajar itu dari manapun. Intinya bagi kita itu buat mencapai tujuan itu ada kemauannya dulu, didukung dengan komitmen pimpinan, dan kita kerja keras. Ketika itu udah bekerja dalam satu waktu, pasti berhasil. Jadi gimana Mas? 3 tips sukses ISO. Tadi Mas coba diulang biar menjadi highlight hari ini. Nah Bu, dengar tadi perjuangan dari Mas Dwiki tadi ya Bu ya, karena memang tidak mudah, banyak tantangannya. SDM yang terbatas, hal-hal yang baru dikenali di lingkungan itu. Tapi kan ini berhasil, Bu, BPI berhasil bahkan di tingkat Kementerian Desa juga, Bu. Pasti kebanggaan sendiri nggak, Bu? Waduh, bangganya tuh sampai langit kayaknya. Saya bangga sama timnya nih. Timnya ini memang kan masih baru ya, gitu kan. Masih baru, masih belum tahu apa-apa gitu kan. Terus kita kasih target gitu ya, saya memang pernah lihat ada yang menitikkan air mata juga gitu. Ada air mata di balik keberhasilan ini ya, Bu. Tapi timnya solid, gitu. Terus timnya mau belajar gitu ya. Timnya nggak cengeng lah tadi Mas bilang, karena kan saya gebrak-gebrak terus kan. Kapan? Bisanya kapan gitu kan. Oke, kita limitnya tanggal sekian gitu. Nah, terus sebelum lagi ada ini, kita ada kesalahan tahapan ya gitu loh. Jadi ketika tahapan 1 kita langsung ke 3 gitu. Akhirnya kita ulang lagi kedua gitu loh. Baru kita balik lagi gitu loh. Karena kami setelah kami review, oke, yang tahapannya ini kita belum melalui. Berarti kita harus ulang lagi gitu. Dan ternyata timnya tuh nggak lelah gitu. Timnya tetap semangat. Makanya saya sebetulnya acungin 2 jempol gitu ya. Timnya ini bangganya top abis. Bangganya top abis. Karena berhasil mengharumkan nama BPI juga ya, Bu ya. Oke, pimpinan memang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan tim ISO gitu ya. Tapi kami juga tidak menganggap paling penting gitu loh. Karena kami merasa memang harus timnya lah yang banyak bergerak gitu loh. Jadi keberhasilan ini bukan gara-gara kami, tapi gara-gara timnya, tim ISO BPI. Keren, mantap tim ISO BPI. Terus Bu, kan ini ISO itu ada, kan namanya sertifikasi biasanya ada masa berlakunya ya Bu? Iya. Ini selama berapa tahun Bu kalau ISO 9001 ini? Memang ISO 9001 itu akan dievaluasi setiap tahun ya, sampai saya nggak tahu 3 tahun. Perjalanan kita mendapat ISO itu didapat di akhir tahun 2023 Bu ya, sertifikasinya. Dan itu berlaku 3 tahun sertifikasinya. Predikatnya itu bisa kita pertahankan selama 3 tahun. Namun di rentang waktu kedua itu Badan Audit Eksternal tetap melakukan audit surveillance, audit pemantauan. Yang tujuan dari audit itu memastikan apakah setelah kita memperoleh sertifikat ISO nih, apakah kita tetap masih menerapkan sistem manajemen mutu sesuai dengan prinsip ISO, prosedur-prosedurnya udah sesuai belum, tetap sesuai dengan koridornya ISO.
serta hasil temuan audit mereka, audit eksternal itu apakah sudah kita tindak lanjuti juga dengan kita diamin, mereka akan mengecek sampai ke sana. Ya, itu sebenarnya bagian dari rangkaian sertifikasi ISO sih. Kita tuh tidak henti ketika mendapatkan pertama, kita tuh tidak hanya sampai sana, tapi kita tetap membangun budaya perbaikan terus-menerus dan membangun prinsip ISO itu di setiap proses bisnis yang ada di BPI. Prinsip-prinsip ISO itu seperti customer focus, Bu ya. Kita tuh harus memikirkan strategi bagaimana sih kepuasan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan. Ada customer focus, ada engagement of people, ada improvement, ada ini bukan saya bahasa Inggris karena kalau saya seperti itu ya. Ada evident by making decision. Intinya kita sampai tadi relationship management itu intinya ISO itu juga mengajarkan kita bagaimana menciptakan budaya kerja yang baik dan harmonis. Prinsip-prinsip itu pasti akan dicek oleh badan audit eksternal melalui audit surveillance tadi itu di tahun kedua. Habis itu reakreditasi di tahun ketiga. Jadi diaudit setiap tahun gitu? Setiap tahunnya diaudit. Karena untuk lebih memastikan saja ya apakah benar-benar nih organisasi sudah dikasih sertifikat ini benar-benar menerapkan dan terus berkelanjutan tadi ya, seperti yang Mas Dwiki bilang tadi. Betul. Nah Bu Ses, terakhir Bu Ses, pesan yang ingin disampaikan Bu Ses untuk teman-teman PDKT semua Bu. Pesannya ya, jadi kita ini kan ASN ya. Nah, jadi kita ASN itu ada di untuk melayani rakyat, Nah, oleh karena itu kita sebagai ASN ini kan hidup dalam organisasi nih. Nah, jadi pesannya kita sebagai ASN harus berusaha terus untuk membuat organisasi kita menjadi lebih baik gitu. Dan berarti menerapkan ISO 9001-2015 ya kan. Nah, sehingga dampaknya nanti akan menciptakan pelayanan yang baik untuk masyarakat juga gitu. Karena kan kita ada karena untuk melayani rakyat. Nah, untuk sampai bisa melayani rakyat, kita harus hidup dengan organisasi yang baik dan akhirnya untuk masyarakat juga. Seperti itu. Berarti pesannya. Berarti meningkatkan kualitas kita sendiri ya Bu ya untuk masyarakat lagi. Karena apapun lakukan Kementerian Desa itu, karena namanya udah Kementerian Desa ya Bu ya, berarti semua itu balik lagi ke desa. Peningkatan kualitas perlunya dari diri kita juga masing-masing ya Bu ya. Baik dari pribadi masing-masing maupun dari dalam suatu organisasi. Karena semuanya akan dikembalikan ke desa lagi. Dalam bentuk pelayanannya maupun memfasilitasinya ya Bu ya. Karena semuanya adalah untuk desa lagi. Desa. Untuk masyarakat. Durin, nggak berasa kan? Iya, udah nggak Raisa lagi kan? Nggak, sekarang aku udah ISO 9001-2015. 2 jempol untuk BPI. Nah, terima kasih Bu Vince, terima kasih Mas Dwiki. Dan terima kasih juga untuk sobat PDKT semuanya. Betul. Jangan lupa tayangan ini akan tayang di YouTube BPI Kemendes PDTT hari apa Mbak? Hari Jumat pukul 5 sore. Jangan lupa Rin? Like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng merahnya. Serta jangan lupa share ya. Nah, langsung aja? Iya, langsung saja. Saya Michelle. Saya Arini. Saya Vince. Saya Dwiki. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Makin dekat dengan desa.